Berkati juga teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, mungkin mereka sedang bersiap-siap untuk ikut di dalam webinar pada malam hari ini atau belajar hari ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka, sehingga mereka, Tuhan, boleh memberikan waktu dan hatinya untuk belajar bersama-sama dengan kami. Bapak, terima kasih Engkau memberkati seluruh peralatan yang kami pergunakan, handphone, laptop, komputer, dan terutama kami berdoa untuk jaringan internet yang kami pakai ya Bapak. Biarlah Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti dengan baik dan pesan sampai kepada setiap yang mendengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya serahkan kembali. Amin. Time is used atau puah. Okay, I share screen, yeah? Yes, please do it. Share screen. Share. Okay. Slideshow. Okay, so we are still at part 4, and I have touched on that Jesus is the only way, the truth, and life, and no one comes to the Father but must come through him. And then I brought out Hebrews chapter 8, verse 1 and 2, to show you that we need to see these two views, to see it and put it in our minds that now we have Jesus as our high priest, seated with the Father in heaven, and that he is ministering to us from that point of place, the heavenly way. So, in other words, Okay, I interpret first. sorry, I Oke, kita ada di bagian keempat, ya, di mana dikatakan sesuai dengan Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan seorang pun sampai kepada Bapa. Sesuai Ibrani pasal 8 katakan bahwa Yesus adalah imam besar kita yang sekarang ada di surga. Dari tempat itu dia melayani dan berdoa buat jiwa-jiwa yang betul-betul ya diselamatkan. Jadi kita akan memahami hal ini, bahwa ini semua adalah dalam kehendak Allah. Okay, continue. Yeah, sorry, Pastor Subakti. Okay, so if when we do the book of Hebrews, we must understand this. Yeah, the reason is because we in the flesh have little understanding of the things in heaven. Ya, kita belajar dalam kitab Ibrani ini, kita sangat sedikit mengerti kalau kita hidup dalam daging. Nah, kuncinya jangan hidup dalam daging, harus hidup dalam roh. Yeah. So we must try to be able to listen to God from heaven. Nah, Not kita harus listen to mampu him on earth. mendengar ya pesan dari surga, ya di mana sumbernya dari Allah sendiri. Yeah. Then I also give you, even Paul himself also say that he himself still need a lot more from heaven. Nah, demikian juga dalam Filipi 3 ayat 13 katakan, di mana Paulus sendiri sangat membutuhkan lebih lagi ya tentang perkara-perkara rohani ini. Maka dikatakan dalam Filipi tadi, di mana aku tidak menghiraukan ya sakit pun, tapi asal aku bisa mencapai gas air, aku berlari-lari sampai kepada tujuan panggilan Tuhan. Nah, itu ya. And then I touch on verse 3 of chapter 8, verse 3 to verse 5, yeah. Nah, kalau kita lanjut kepada Ibrani pasal 8 ayat 3 sampai ayat yang kelima.
wait something. Someone open the mic maybe. Okay, I think the co-host can help me. Okay, please continue. Yeah. So now, verse 3 to 5 tells us about, Jesus is not from this earth. Jesus is actually from heaven. Dikatakan ayat 3 dan 4, Yesus berasal bukan dari dunia ini, tapi dia berasal dari surga. Okay. And I also brought out that he now ministers from heaven. Nah, sekarang kita menyadari bahwa Yesus Kristus melayani posisi dari surga. So if we are still in the flesh, we're going to have difficulty trying to understand the heavenly things. Ya, kalau kita masih hidup dalam keadaan daging, kita sangat sukar memahami tentang perkara-perkara surgawi. So yesterday, we had a lot of discussion on other matters. Nah, Ya. kemarin kita banyak diskusi tentang hal-hal yang lain. So now we are coming back to the book of Hebrews. Nah, sekarang kita kembali kepada buku Ibrani. So I move on to verse 6. Nah, saya lanjut kepada ayat yang ke-6. Ayat 6 mungkin ada yang bisa buka, baca ayat 6 ini. Ibrani pasal 8, ada yang sekarang bisa baca. Nah, kalau enggak, saya akan bacakan ya. Oke, saya baca dulu ya. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang dasarkan atas janji yang lebih tinggi. Amen. Okay, Amen. so now the writer tells us that we have a better covenant. Nah, katakan kata Paulus, kita mendapatkan di mana perjanjian yang lebih mulia An excellent ministry. dan pelayanan yang sangat luar biasa. Established on better promises. Nah, di mana dikatakan dalam pelayanan ini yang lebih baik daripada sebelumnya. So this verse is the basis of our calling. Nah, ini menjelaskan tentang panggilan kita yang terbaik. We have Jesus as our excellent ministry and also our mediator. Nah, kita mendapatkan Yesus itu sebagai pelayan yang luar biasa dan juga pengantara. Yeah. A better covenant. In other words, a better covenant means better than the old one. Nah, di mana perjanjian lebih baik itu lebih baik daripada yang lama. And also of a better promises. Nah, juga perjanjian lebih baik lagi. We know that the Old Testament, the promises is about the land. Nah, di mana perjanjian lama janjinya itu berbicara tentang lahan. So the Israelites did not enter into the promised land. Di mana Israel tidak masuk kepada tanah perjanjian. But now we have a better promises. Nah, tapi kita mendapatkan janji yang lebih baik lagi. What is that promise? Apa janjinya? Eternal life. Ya, hidup yang kekal. Not just the land. Bukan hanya sekedar lahan. This better promises is our eternal destination. Ya, perjanjian lebih baik ini tentang di mana yang kita tuju, ya, yang terakhir. So if there is nothing wrong with that Old Testament covenant, then you don't need this one. Kalau sudah lengkap perjanjian lama, kita tidak butuh yang sekarang. Okay, this is a new covenant. Nah, ini adalah perjanjian baru. So the ministry of Jesus in the heavenly tabernacle is superior. Nah, di mana Tuhan Yesus sekarang ini yang dikerjakan dari surga itu ada hal-hal yang sangat istimewa. More superior than the priests in the earthly tabernacle. Lebih mulia, lebih baik daripada
tabernakel yang didirikan di muka bumi ini. Okay, you can read verse 7. Kalau kita baca ayat yang 7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Ayat 7, ya udah. Oke. Therefore, it made the old covenant redundant in a way, not Ah. needing the daily sacrifices. Yeah. Nah, di mana kalau dalam perjanjian lama itu tentang perjanjian lama itu, di mana kita selalu membutuhkan tentang pengorbanan. So this is where we come in as Nah, Christians. itulah di mana kita berasal dari awalnya. We need to go into this new covenant, Nah, kita akan beralih kepada perjanjian yang baru ini, which is better than the old one. di mana lebih jauh, lebih baik daripada yang lama. Okay, so we have a New Testament written by Peter, chapter 2, 1 Peter 2, verse 9. Nah, di mana ditulis oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ya ayat yang ke-9 ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan di sini. Yeah, Oke, ayat Peter 2, 9 to 10. 9 sampai 10 saya baca ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amen. So Amen. this is what now Jesus is looking for, a royal priesthood, a holy nation, a special people. Nah, inilah sekarang yang sebenarnya yang Yesus harapkan, di mana dikatakan tadi bangsa yang terpilih, imat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, when I hear this, I tell you, I just want to fall down on my knees and worship Jesus. Nah, kalau saya dengar ini, saya rasanya sudah tersungkur sekali dan ingin menyembah Yesus. Yeah, instead of going to the temple to worship. Nah, dibandingkan dengan pergi ke bait Allah untuk menyembah. So this is the heavenly tabernacle. Nah, ini sebenarnya berbicara tentang tabernakel secara rohani. Yeah, we worship God in spirit and in truth. Kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yeah. So then I will come down to verse 8 to 12 of Hebrews, chapter 8, verse 8 to 12. Kalau kita lanjut kepada pasal 8 ayat 8 sampai 12 dikatakan di sini. Yeah. So this is actually a quotation from the Old Testament of Jeremiah, chapter Ini sebenarnya 31, verse dikutip dari 31. perjanjian lama, yaitu Jeremiah. ya, oke, ayat in Indonesia. Okay. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya aku datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia pada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sama warganya atau sama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. So you see in this New Testament, this writer writes to the Hebrews, you all have failed
because you did not continue in God's covenant with you. And therefore now God is saying, I disregarded them, says the Lord. Di mana penulis Ibrani katakan kamu gagal karena kamu tidak terus-menerus bagaimana kamu membangun hubungan dengan Tuhan. Itulah membuat tidak bisa melakukan seperti harapan Tuhan. So when the Hebrew listen to this, it's very painful news to know that they have been rejected by God. Jadi Ibrani di mana mendengar ini dan tidak sungguh-sungguh menerapkannya sehingga ada penolakan dari Tuhan. So now the believers, the Jewish believers, when they listen to this, it's like a prophetic fulfillment of a new covenant. Tapi orang Kristen, orang Yahudi, dia menerima dengan segala hati seperti ini ada satu kabar di mana membuat mereka menjadi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. So this new covenant is very different from the old one. Perjanjian yang sekarang ini ada jauh lebih baik daripada yang lama. Like I told you earlier, the old one is about the land, the promised land, which even now the Jews wanting to build the temple in the mount of Al-Aqsa, ya, di mana dikatakan bahwa orang Yahudi mengharapkan di mana itu dalam perjanjian lama, tapi sekarang juga di mana mereka masih sebagian mengharapkan untuk membangun Ka'bah di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Okay, so here this new covenant is not about the land, but it's actually about the promise, the eternal life land, the new Jerusalem. Perjanjian ini tidak berbicara tentang tanah ya atau warisan, tetapi berbicara tentang kerajaan surga di mana keadaan hidup kekal. So I bring in verse 10 to 12. Saya lihat di sini untuk kita baca sama-sama ayat 10 sampai ayat 12. Saya baca lagi. Maka itulah perjanjian yang dikuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikianlah Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi ingat dosa-dosa mereka. Wow, so this is this New Testament. Ini berbicara tentang perjanjian yang baru. So this implication here is that there will be such an infilling of the Holy Spirit that the person will know God and does not need to be taught or told by others. Ini berbicara tentang bagaimana mereka benar-benar dipenuhi oleh Roh, sehingga Roh Kudus itu yang mengajar mereka dan tidak perlu mereka saling mengajar lagi. This is the experience that God's going to pour out infilling of the Holy Spirit to experience God personally. Di mana Roh Kudus itu memenuhi setiap manusia dan Roh Kudus itu juga menjelaskan sehingga punya pengalaman pribadi mengenal Tuhan itu. I believe that we here today are being filled with the Holy Spirit. Amen. Ya, saya percaya kita juga sedang dipenuhi oleh Roh, ya. Benarkah begitu? You can speak in tongues. Ya, kita bisa berbicara dalam bahasa lidah atau bahasa roh. Yeah, you see miracles happening. Dan kita melihat bagaimana mujizat terjadi. Right or not? Benarkah begitu?
Because today the church is experiencing the touch of God. Nah, sekarang gerejanya akan mengalami bagaimana dijamah oleh Tuhan. I pray in tongue also, Pastor. Amen. Amen. Okay. But Okay. of course, hear this carefully, I say this. Of course, this can only happen concurrently with the knowledge of the word. Nah, ini semua bisa terjadi ya di mana kalau ada pengetahuan tentang firman Tuhan, sehingga dalam hal ini kita benar-benar bisa mengalaminya. It must run together with the knowledge of the word. Nah, di mana ini harus satu perpaduan antara firman Tuhan dengan peranan Roh Kudus. Otherwise, you will be like a chicken without a head running Nah, around. kalau tidak demikian, ya kita digambarkan seperti ayam lari-lari tanpa kepala. Because you got no spiritual intelligence. Nah, karena dasarnya tidak mempunyai pengetahuan tentang firman Tuhan dengan benar. Because you don't have the knowledge of the word. Nah, kita tidak punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Do you understand what I'm saying? Mengerti apa maksud saya ini? So when you listen to a baby Christian talk, you know, he go here and there and everywhere. Nah, kalau dengar bagaimana orang Kristen secara anak-anak, dia pergi sana dan pergi sini. And then he says, oh, God tells me this and that when he don't know the word of God. Nah, di mana dikatakan Tuhan bicara begini, Tuhan bicara begitu, tapi sebenarnya dia tidak ada firman Tuhan dalam dirinya. So what is the use of giving you this Holy Spirit? Nah, di mana apa yang mau dipakai kita dalam hal menggunakan Roh Kudus ini? Is to bring you back to the word of God, which is life. Nah, Roh Kudus membawa kita supaya firman-Nya itu hidup. Yeah, so we must be careful here. Huh? Kita hati-hati di sini ya. You are filled with the Holy Spirit, but you also must be filled with the word of God. Nah, kita tidak cukup hanya penuh Roh Kudus, tapi juga kita penuh dengan pengetahuan firman. Do you all agree? Apa kita setuju dengan hal ini? Amen. Yeah, so this internalizing of the word is the work of the Holy Spirit, of whom Jesus said. Nah, ini dasar utamanya apa yang Yesus katakan, di mana kita benar-benar mengalami bagaimana pimpin Roh Kudus. This is the word of Jesus. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. John chapter 16, verse 13 to 15. Ada bisa baca Yohanes pasal 16 ayat 13. Ada yang bisa baca? Ya, Yohanes 16 ayat 13. 16 ayat 13. Ya, demikian Sampai firman 15 ya, 15. Hah? Sampai 15. Oh iya, baik. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Amin, amin. Hallelujah. Haleluya. So you see verse 14, right? Kalau kita di sini perhatikan ayat 14. The Holy Spirit will glorify me, that is Jesus. Di mana Roh Kudus akan memuliakan saya, maksudnya Yesus di sini. Okay. You can do wonderful miracles, but don't glorify yourself because Kita bisa mengerjakan hal-hal luar biasa, tapi pujian itu hanya kepada Yesus Kristus. yeah. Amin. Amen. You understand now. A lot of people want to do all this and they want to get popular.
Hello, it's all about Jesus, not about you. Nah, ada orang kadang-kadang melakukan ini supaya nama pribadi sendiri menjadi terkenal. Tapi sebenarnya bukan dia terkenal, tapi Yesus yang harus terkenal. But in this context, in this, Jesus is saying the Spirit, the Holy Spirit is the Spirit of truth. Nah, di sini dijelaskan kata Roh Kudus, yaitu Roh Kudus berbicara roh kebenaran. What does the Holy Spirit do? He Apa come Roh and Kudus kerjakan guide ini? you into all truth. Nah, di mana memimpin kita kepada seluruh kebenaran. He did not call you to do miracles. He called you to know what is the truth. Nah, di mana dikatakan Roh Kudus menjelaskan kita apa yang masukkan kebenaran itu sendiri. And you also notice that the Holy Spirit has got no authority, but only to reveal to you the things to come. Nah, di mana Roh Kudus memberikan satu otoritasnya supaya memberitakan hal-hal yang akan datang. And you know Jesus is coming back. Dan kita pasti percaya, setuju, Yesus akan datang segera. So the Holy Spirit's job is this. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus itu. And verse 15 tell you all things that the Father has are mine. All things that the Father has is Jesus also, right? Ya, apa yang dimiliki Bapa, dimiliki Yesus juga. And the last part says, therefore I said that he, the Holy Spirit, will take what is mine and declare it to you. Di mana Roh Kudus menjelaskan apa milik Yesus dan dinyatakan kepada kita. So that is the work of the Holy Spirit. Inilah namanya pekerjaan Roh Kudus sendiri. Not going around and do miracles. Bukan pergi sana pergi sini untuk melakukan mujizat. His job is to reveal to us Jesus and Nah, di only mana Roh Kudus Jesus. menyatakan bahwa kita lebih sungguh-sungguh mengenal siapa itu Yesus sendiri. Is that correct about this verse? Apakah kita setuju dengan ayat ini? So there are actually many more scripture references in the New Testament that requires us to be diligent to the word. Nah, banyak yang lain menjelaskan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh berpadu kepada firman-Nya, The word is life. di mana firman-Nya adalah hidup. And Jesus says in chapter 6, verse 63, he says this, Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 63 katakan, Yohanes 6 ayat 63, ada yang bisa lihat di situ. Ayat 63, Yohanes 6. Ada yang bisa baca? Ada? Oke. Ya, oke, saya baca ya. Sorry, it's okay. Oke. Better get it right. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kutakan kepadamu adalah roh dan hidup. Do you understand this scripture? Apa kita mengerti tentang ayat ini? The flesh is of no use in the things of God. Nah, di mana daging itu tidak berguna sama sekali dalam hal rohani. Okay. In other words, the flesh is equal to your carnal mind, your carnal thinking, the worldly way you think. Di mana daging ini berkaitan dengan keinginan-keinginan yang membawa kita kepada dosa. It's not just the daging, it's about how you think. Nah, ini bukan daging saja, tapi apa yang kita pikirkan juga termasuk dalamnya. So I ask you, if you don't know the word of God, what is the thing that is working in you? Nah, kalau kita tidak paham tentang firman Tuhan, apa yang bekerja dalam diri kita? You tell me. Coba beritahu, ya, bisa buka mainnya, kasih tahu. Ada mungkin bisa di sini, mungkin Ibu Ria bisa juga. Today the church teach you be filled with the Holy Spirit and all that stuff, but they never tell you be filled with the Word of God. Nah,
Kalau ada orang mengatakan kita harus penuh dengan Roh Kudus, tetapi tidak pernah mengajarkan tentang bagaimana kita mengalami firman Tuhan sepenuhnya. I know you love God and you speak in tongues and all that, but you don't know the word of God. You're going to go and do what your flesh want. Nah, kita harus tahu apa kata Tuhan dan juga apa yang dikatakan dalam daging kita, dalam kehendak kita. Okay? So I make things quite clear for us to understand that the word of God is very important. Nah, saya menjelaskan kita bahwa firman Tuhan itu juga sangat penting pada kita. Okay? I call Perdosi. Perdosi bisa nggak nanti buka firman, Pak? Bacakan ya. Okay, so God expects us to be faithful to the word. Nah, di mana Tuhan inginkan kita agar setia terhadap firman-Nya. Okay? And he says to be faithful is to spend time knowing him. Nah, artinya setia di sini menggunakan waktu kita banyak untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. So Jesus says in chapter 12, John chapter 12, Nah, kalau how kita important is perhatikan the dalam word? Yohanes pasal 12 ayat 46 di sini sampai 40. Yeah, 8 40 ya. to 48. Ada Okay. yang bisa bantu baca dengan suara kita. And you hear he says, if anyone hears 12 my ayat word, berapa, Pak? Okay, wait a minute. I ask her to read please, yeah, John good. chapter 12. Yohanes pasal 12 ayat 46 sampai 48. Baca dulu ya. Ya, saya Pak. Yohanes pasal 12 Oke, ayat 46. bentar dulu. Ini dua-dua nih. Apa dulu? Ria dulu ya, silakan Ria. Baik. Ya. Yohanes pasal 12 ayat 46. Sampai Aku telah 48. datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ayat 47, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah katakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Very important. See, at the end of the day, the word of God will judge you. Nah, di mana pada akhir zaman ini kadang-kadang firman Tuhan ini menjadi hakim buat kita. Yeah. So we need to be faithful, not just to the Holy Spirit, but also to the word of God, so that the Holy Spirit can work in you. Ya, kita juga setia bukan hanya pada Roh Kudus, tapi juga kita betul-betul memahami firman-Nya sehingga Roh Kudus itu bisa bekerja dengan leluasa di dalam hidup kita. So unless we spend time and meditate on the word, how then can the Holy Spirit reveal to us the hidden treasures of the word? Nah, kalau nggak begitu, bagaimana kita bisa memahami waktu merenungkan firman Tuhan dan menyatakan hal-hal tersembunyi yang dalam diri Tuhan. Yeah. So, to put all the pictures of the painting of God, on the canvas is already so difficult to put everything. Yeah. Nah, kalau kita lihat bagaimana gambar Tuhan yang dimana tertulis dalam kain apa namanya lupa ya. The tapestry, like the drawing, the picture. Ya, yang dilukis History. itu ya. Nah, pokoknya setelah itulah. Nah, bagaimana kita menambahkan sesuatu? Nggak mungkin lagi. Okay. I mean, we human beings, we always trying to find this, like yesterday, asking whether this is right or wrong and all that stuff. There's plenty of things when you enter into it, but the important thing is the word of God. Nah, kadang-kadang kita menanyakan apa yang hal kemarin, nah kita ulang-ulang, tapi yang penting kita benar-benar memahami apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Yeah. Until secret is so important. Nah, ada yang berpikir ya roh itu penting ya.
I think in the things of God, there's more important things. Tapi yang paling utama bukan itu, tapi yang paling utama adalah firman Tuhan. Yeah, stop smoking is very good for your body. Nah, kalau kita berhenti merokok itu sangat baik buat tubuh kita. But the word of God is the food for your spirit. Nah, firman Tuhan itu adalah sebagai makanan rohani kita. Amen. Yeah. Amin. Yeah. So must know Amin. the difference. Nah, kita tahu perbedaannya ini. So actually we all already we who have tasted the charismatic movement is very good already. Yeah. But I think that God is going to do bigger things. Nah, Tuhan akan mengerjakan hal yang besar. Apalagi orang yang sudah mengalami bagaimana pergerakan karismatik. Okay. That's why we just now read, that God is going to do a new thing, and then He's going to pour out His Spirit, So, and then we're going to be taught by whom? By the Holy Spirit. Amen. Kita perlu lagi bagaimana Roh bekerja melalui firman-Nya. Bahkan kita diajar oleh Roh Kudus. Amin. Let me bring you back to this one, right? Okay. Kembali kepada hari ini. Yeah, in verse 11. Can you see verse 11? None of them shall teach his neighbor and none his brother, saying, know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest. Is it in Verse the book of 11. John? For I will be merciful to their unrighteousness, their sins, and their lawless deeds I will remember no more. Yang The katakan, last part tak of seorang sorry, pun. my one is the English version. Oke, tak seorang pun mengajar mereka kepada tetangganya, dan seorang pun tidak bisa masuk kepada saudaranya, dan kita tahu bahwa Tuhan akan mengetahui semuanya tentang dia, dari hal yang terkecil sekalipun sampai hal yang terbesar. Saya akan bermurah hati kepada orang-orang yang tidak benar dan dosa-dosa mereka, dan mereka tidak taat. Saya akan tidak lagi mengingatkan apa yang mereka sudah lakukan. So he is waiting for us to go into the Word of God. Di mana kita diingatkan supaya memahami tentang firman Tuhan. And so chapter 8 verse 13, the last verse says that he will make a new covenant and make the old one pass away, then the new one will come in. Ada yang bisa baca Ibrani pasal 8 ayat 13 di sini dikatakan tadi, Ibrani pasal 8 ayat 13. Ada yang bisa, Ibu Bria bisa baca? Baik, Pak. Ibrani pasal 8. Oleh karena dia berkata tentang perjanjian yang dinyatakan pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikian firman Tuhan. Amen. Amen. Yeah. Amen. Beautiful. So this is the new covenant. Ini adalah perjanjian baru. Yeah. It's not about the land. Now it's about something bigger than the land. Ini It's tidak bicara your tentang lahan destiny. atau tanda perjanjian, tapi lebih daripada itu. Okay. Okay, I'm going to go down to chapter 9 now, but before that, any question on this matter? Ya, sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan. Apa yang kita sebut hari ini, silakan bisa tanyakan. Siapa yang bisa bertanya? Siapa? Saya Ibu Ria. Mohon maaf, saya nggak bisa buka videonya karena saya punya baterai HP tinggal 3%, takut cepat habis. Mohon izin sampaikan ke Pak Arthur, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya,
would like to close his her camera. Is it okay for you? Yeah, because the battery is very low. Okay, Ria, please. Silakan. Baik, yang mau saya tanyakan Pak, 1 Korintus 6 ayat 14. Jadi begini, saya ingin 1 Korintus 6 ayat 14. Saya kembali nih belajar kembali firman Tuhan, tidak mau hanya dicekokin atau dibahin oleh hamba Tuhan. Mohon penjelasan kepada saya. 1 Korintus 6 ayat 14 saya bacakan, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Apa beda Allah dengan Tuhan? Allah yang membangkitkan Tuhan. Mohon Pak penjelasannya. Okay, Atapura. Terima kasih. He asked the question from 1 Corinthians chapter 6, verse 14. No, you can read first, and then pick separate. What's the difference between God and Lord? Yeah. Verse 14 to what? 1 Corinthians chapter 6, verse 14. Yes, verse 14. And then, and God both raised up the Lord and will also raise us up by his power. okay, so the question is, what's the difference between God and Lord? Okay. Mohon izin, karena di sini kan pengertian bahasa Indonesia Allah dan Tuhan itu kan sama. Kalau di bahasa Inggris kan kalau God dan Lord itu memang berbeda kan. Kalau God memang Tuhan, kalau Lord sepertinya Tuan ya. Mohon maaf Pak Suruh Bakti, bahasa Inggris itu artinya Tuan ya, Lord. I would like to understand more. I know. Here, verse 4, God is the Father. The Lord, we call Jesus Lord. So he is the Son of God. Okay. And will also raise us up by his power. Okay, this is talking about the last days lah. Ini bicara tentang ayat terakhir. Di sini Allah itu berbicara tentang Bapa, Tuhan itu berbicara tentang Yesus Kristus. You see, we get very confused because God is spirit. Our Lord came down to become like one of us. He is in the flesh when he was on this earth. Yes. Nah, kita bisa memang bingung ya, karena Allah itu adalah roh, dan di mana itu menjadi manusia, dia antara kita. Nah, itu kadang-kadang kita bingung karena berasal dari Allah juga. So, I don't know whether you have learned about the Trinity of God. Nah, saya nggak tahu pasti apakah antara kita belajar tentang Tritunggal. The Father, the Son, and the Holy Spirit are one. Di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu adanya. They are one. Dia satu. But they have three components. Tapi, let me try to explain to you. Ya, You know, ice is like batu. Ice is hard. Yeah. Ya. Water is soft. But moist, moist. The water evaporated become you cannot see, but there is water in the air. Oke, saya terangkan. Oke, explain ya. Nah, di sini berbicara tentang es itu adalah keras ya, keras. Nah, es itu mencair jadi air, jadi lembut. Tapi air itu lagi kalau itu menjadi uap, nah udah beda lagi, bisa terbang gitu. Like steam. Bagi steam ya, steam ya. Oke. So you see, water is three parts. Nah, di mana air itu terbagi menjadi 3 bagian. So to make it, just to explain simple lah, but God is something like that. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They are one. Saya hanya menjelaskan aja ya, udah ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan cara seperti itu. Does that help? Nah, ini sudah kira-kira menjawab Ibu Ria? Iya,
menjawab Pak, mungkin karena keterbatasan bahasa Indonesia juga sih, jadi mungkin agak-agak rancu gitu loh. Oke. Makasih Pak. Siap. Oke. Please continue. Atau ada lagi mau bertanya nggak? Ada nggak pertanyaan dari kita? Mungkin ada yang lain yang simpan pertanyaannya, boleh silakan. Nah, mungkin Ibu Dewi boleh, ya Ibu Wait, I want to continue to explain. You know, when Jesus was on the cross, Nah, did he die? silakan Jesus in the Yesus flesh. dalam ya disalib. Nah, di sini ketika dia mati dikatakan, Correct. Jesus went to the cross and he died on the cross. nah, ya It mati, is the Father who raised him up on the third day. di mana Bapa memberikan dia pada hari yang ketiga. So when you read this verse 14, you see that God both raised up the Lord. God the Father raised Jesus from when he died on the cross. On the third day, he rose his son up. So now his son is actually with him, but they are together. Okay. And we are going to be like that. When the Lord comes again, we shall be raised up by his power. Very nice story. Ya, Bapa baikkan Yesus akan memberikan kita juga oleh kuasanya. Jadi begitu urutannya. Satu cerita yang menarik. Okay. So I hope I have explained quite nicely. And it's very important to get all these things right. Nah, memang ini hal yang sangat penting sehingga memahami untuk menerima hal ini adalah benar. Okay, so we are studying about Hebrews. All these promises are going to come. Ya, kita belajar tentang kita berani dan semua janji ini akan digenapi. Okay, any more question on? Lagi pertanyaan ya. Jadi wait a minute, I ask them first. Ada pertanyaan? Mungkin Ibu Nita Simurangkir, boleh. Ada pertanyaan, bisa buka mic-nya Ibu Nita. Kalau ada pertanyaan, silakan. Jangan malu-malu. Belum Pak, belum. Atau Ernita Silaban, silakan. Ada Ernita, silakan. Atau Pak Perdusi, yang mana aja lah. Ini Ibu Nita nih kayak buka mic ini, silakan. Belum Pak. Belum ya, oke. Belum. Oke, kalau kalian lain lanjut ya. Oke, please continue, Pastor. Can move on, huh? Move on, yes. Okay, now we come to chapter 9, verse 1 to 5. This one is to show you the old covenant that Moses, God gave to Moses, yeah? So you can read. Then you also look at the tabernacle. That the tabernacle in the desert was the center of worship. Ya, Ernita bisa buka Ibrani pasal 9. Ya, Ernita bisa lihat ya. Iya, Pak. Ayat 1 sampai ayat kelima, silakan. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 5. Bisa? Ernita tutup lagi mic-nya. Buka, tutup lagi. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas.
Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikian firman Tuhan. Okay. Yes, Pastor, continue. Okay. Move on. Can I ask, do you all know about the tabernacle in the Old Testament? Some. Because it can be quite complicated now, because I got to explain to you about the tabernacle. But if you have read the tabernacle and understand the tabernacle, then I can move on. Otherwise, I have to stay here to help you all to understand. Yeah, please explain. So you want me to explain about the tabernacle, Yes. where God asked Moses to follow all his instruction. Nah, Allah menyuruh Musa untuk mengikuti semua perintah-perintahnya. So you can see that there are a lot of finishing details constructed. Karena banyak sekali perkakas yang dibuat di sana. Okay, so this letter is written to the Hebrews. So Sebenarnya, they know what the writer is talking about. nah, ini sebenarnya tulis buat orang berani dan memahami, mengerti apa penulis tuliskan di sini. But we who are Gentiles, and if you have not read the Old Testament about this, you're going to be very difficult to understand. Nah, bagi kita yang dimana bukan orang Yahudi, kadang-kadang sukar bagi kita untuk memahaminya apa yang tertulis di sini. But I will try to help you all. Nah, tapi saya berusaha untuk menjelaskannya. Okay. Okay. Now, this tabernacle that is being constructed on earth has 3 parts. Nah, di mana dibagi 3 bagian dibangun ini, yaitu apa saja? Please explain. Okay. The first part is called the courtyard. Nah, di mana yang pertama berbicara tentang halaman. Okay. It's an open air courtyard. So they build a fence around and call it courtyard, where all the worshippers come and bring their offerings to be offered to the tabernacle. Nah, di halaman ini di mana orang-orang di sana mempersembahkan persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. How to, okay, like for example, like okay, this courtyard, anybody who is a Jew by birth can come inside and bring their offering for the priest. Nah, di sini ruang terbuka ini di mana dilakukan untuk orang-orang Yahudi yang dilahirkan secara lahiriah. Yeah. Then there is this second part called the holy place. Nah, bagian kedua di mana katakan ruang kudus. Okay. The holy place is a covered place where only the priest can go in. Nah, ruang kudus ini ruang tertutup. Kalau tadi ruang terbuka, ini ruang tertutup. Hanya imam besar yang bisa masuk ke situ. In this holy place, you have the golden lampstand, you have the pot of manna, a lot of many things there where the priest will go in and take care of the lamps. Nah, di situ ada katakan tadi tentang the lamps, the lampstand, the table, the showbread. Ada pelita di sana, ada juga simpan, dan juga dikatakan di sana 2 mana, tentang 2 roti, mana di sana dikatakan ada disimpan di sana. Yeah, so only the priests are not
the priest that help to run the tabernacle can go inside there and do all that work inside. Okay, the priest. But Ya, there is another place called the most holy place. yang tempat tadi hanya imam besar bisa menjalankan tugas-tugas itu semua. Luar pada imam besar tidak bisa melakukannya. Dan yang ketiga adalah tempat maha kudus. Okay, this most holy place, no priest can go in except the high priest. Nah, jadi di tidak semua imam yang bisa masuk ke sana, hanya imam besar yang bisa masuk ke tempat itu. So that's the place where the Ark of the Covenant is, Nah, di situ ada tabut perjanjian diadakan di sana, with the two angels on the top covering the Ark. di mana ada dua kerub ya, Okay. malaikat yang ada di atasnya. So I have shown you this picture, the outer court, then you go into the holy place, and then there's another place, it's called the Holy of Holies. Nah, saya akan tunjukkan juga bagaimana tabernakel ini ya, tentang halaman, ruang suci dan ruang maha suci. Nah, Okay, I try to just make it simple because it's a very, very complicated things, but I just tell you so that you can have a imagination that there's these three places. Nah, Okay. saya berusaha untuk membuat sederhana menjelaskan ini, walaupun banyak hal-hal yang lain yang perlu kita bahas dalamnya. So far, okay, can understand? Nah, Zoe ini bisa mengertikan apa yang saya katakan. Okay, So there is many things that is going on. please show So the this picture. writer is writing to Pastor, the Hebrew. Please show the picture. The picture. Show the picture. Yes. I don't have the picture. Actually, you can go to the internet. Okay. Okay. Alright. You go Google. Google can find. Okay. Okay. Gambar nanti like Google katanya. You can look into it, but I try to explain it with my words. Dia But menjelaskan. I thought you all know all this because you see, my teaching is going very deep. Di mana saya sangat mendalam sebenarnya. Yeah. So, but never mind. Okay. Just if you can go into the Google and see the tabernacle in the desert, then you can understand. Yeah. Nah, kita buka So- Google saja, sana akan terlihat nanti bagaimana So the tabernakel. most important place is where God's presence is. Nah, That di- is the most holy place. Nah, di mana ruang maha kudus itu, di mana di sana kehadiran Tuhan. Okay. And you know what? The priest, the high priest, has to also offer God's lamb or something like that, to cover his sin. Nah, di mana imam besar juga mempersembahkan persembahan untuk korban penghapus dosa. Yeah. If he was not holy, if he was not, he did not pay for his sins, if he enter into the presence of God, he will die. Nah, jadi imam besar tadi, kalau dia tidak kudus, tapi masuk ke tempat maha kudus tadi, dia akan mati karena memang bercacat. So you can see how holy God is in the Old Testament. Kita bisa membayangkan betapa kudusnya tempat kudus itu, maha kudus itu. Yeah. So that was the picture of the Old Testament. Inilah gambaran tentang tabernakel dalam Perjanjian Lama. Now, who has entered into that place where he has sacrificed himself so that we can now go to God? It is Jesus Christ. Nah, di mana kita tahu Yesus sendiri mempersembahkan tubuhnya, membawa korban dirinya. Nah, itulah yang diberikan kepada Allah. Jadi tidak ada lain. Jadi Yesus membawa darah sendiri, bukan darah binatang seperti yang dikatakan tadi. Jesus is the Lamb of God, Nah, di mana Yesus itu adalah anak domba Allah and he died for us dan dia mati bagi kita. so that we can now enter into that holy place.
kita bisa masuk ke tempat kudus. Yeah. So this letter written to the Hebrews open up to the reality of Christ. Nah, di mana penulis menuliskan bahwa ini terbuka buat orang Yahudi dan bagaimana kenyataannya Yesus itu sendiri. So the temple in the desert is only a shadow of what is to come. Nah, jadi tempat di dalam In the padang Old Testament, the padang gurun dalam tabernacle lama is atau only a pernakan, shadow. ya itu hanya berupa bayangan saja tentang apa yang akan datang. So actually, it is actually Christ in the tabernacle revealed. Nah, itu sebenarnya menyatakan Kristus dalam tabernakel dinyatakan. Okay, this is a bit difficult here. What I just trying to tell you is that in the Old Testament, they worship God this way, and nobody can come near to God. Only the high priest once a year he can enter, you know. But this time, Christ has brought us back to God. Nah, di mana perjanjian lama imam membawa ada korban binatang, tapi Yesus sendiri di mana membawa kita kepada Allah dengan perantaraan Dia, di mana mengorbankan Dia sendiri, darahnya tercurah. Okay. So Okay. now I want to go on to show you in the book of Hebrews, verse 6 to 10. Nah, kalau kita lihat di sini lanjut lagi kita Okay. baca Ibrani pasal yang 9 tadi, ayat 6 sampai Before you start, 10. before you start, I just want to tell you this is a description of the priests, the work they have to do. And in the outer court, they have to sacrifice the animals brought by the worshippers, and then they have to do all those things. And here is a description. Nah, ini Please hanya read. penjelasan bagaimana tugas imam besar, mulai dari halaman, tempat kudus, dan rumah kudus. Itu yang dikerjakannya di sini jelaskan. Okay, can I someone to read? Yes, please. Okay, Ernita Silaban, please read again, baca lagi. Ya Pak, ayat yang ke-6 ya. 6 ya. 6 Sampai 10. Oh ya. Ibrani 9 ayat 6 sampai 10. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu, dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Amin. Amin. Okay, please continue. Okay. So there's a lot of description there. Okay. Banyak pesan-pesan di sana. Yeah, verse 8 tell you the Holy Spirit indicating this, that the way into the holiest of all was not yet made manifest while the first tabernacle was still standing. Verse 8, please read that one again. Ayat 8 tadi saya baca, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Okay, so verse 8 indicate by the Holy Spirit
that the way into the Holy of Holies had not yet been disclosed as long as the first tabernacle was in force. Nah, di mana Roh Kudus itu menjelaskan kepada kita tadi di mana tempat kudus itu belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada. I just want to tell you that the curtain that separate the holy place from the Holy of Holies is a veil. They call it, the curtain is called the veil. Nah, di mana katakan dalam tabernakel itu ada tirai pemisah, di mana tirai itu terbagi dua. Yeah. And you know, the curtain is 4-inch thick, 15 yeah. feet by 15 feet. Nah, itu tebalnya 14 inci. 12 inci. 4 inch. 4 inch. Oh, 4 inci. Very thick. 4 inch. And then 15 feet by 15 feet. 4 inci. Maksudnya, what's 15 and 15? 15 feet square. 15 feet Oh, high, iya. 15 feet. 15 kaki bukan. Iya, kaki. luasnya, ya panjang lebarnya begitu ya. Nah, itu kondisinya luas banget ya. Dari ukurannya 15 inci ya, panjang lebar ya, Bukan inci, 15 kaki. kaki ya, ya. Inch, you say inch. No, 4 inch thick. 15 feet 15 feet. long. 15 kaki. Ya, 15 kaki ya. Yeah, Oke. so Kadang-kadang you kita, must picture yourself in the teaching. Then there is a drawing of angels on the veil. nah, di mana ada gambar malaikat tergambar sana. Three angels. Ada 3 malaikat. Cherubim, we call it cherubim. Namanya cherubim. Like guarding the Holy of Holies. Berbicara tentang tempat Maha Kudus. And then you know what happened when Jesus died on the cross, the veil was torn into two. Apa yang terjadi waktu Yesus disalib, di mana waktu dia mati, di mana tirai itu terbagi dua, terkoyak terbagi dua. The Bible says the veil was torn from the top to the bottom. Di mana terbagi dua dari atas sampai ke bawah. Now, just imagine 4 inches thick and 15 feet high. Can anybody tear this thing? Bisa nggak kira-kira ada seseorang yang bisa merobek tirai yang sepanjang itu dan setebal itu? It must be the hand of God. Nah, ini adalah pekerjaan tangan Tuhan. Top to the bottom. So I want you to see that Jesus is God opening up the holies of holies so that we all can go in. Dengan tidak tadi terbelah dua, sehingga kita bisa langsung ya menghadap Tuhan secara pribadi. Only by the supernatural could carry out such an incredible feat. Di mana hal-hal yang luar biasa saja yang bisa mengerjakan ini seperti tadi, kenapa bisa terkoyak ya. Splitting the veil from top to bottom. Ya, it is an act that is from above. Ya, dari atas ke bawah dengan luas tadi panjang lebarnya 15. It is an act that is from above. Bayangkan. Saya percaya ini semua adalah pekerjaan dari tempat Maha Tinggi. So if you look at verse 9 and 10, they are just rituals and practices that are outward in nature that had to be done, regularly to keep up the whole place and all that, to offer clean the place up and all that. So it's an outward doing of the things of God.
Ya, di mana tadi ayat 9 tadi itu adalah kiasan. Nah, sekarang sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Okay. Oke. So let me bring you now to verse 11 and 12. Nah, kita lanjut kepada ayat 11 dan 12. Ada yang baca, mungkin masih bisa Ibu Anita baca lagi? Kalau itu siap, kalau enggak yang lain ya. Ibrani Hebrews 9. 9. Ya, ayat Chapter 9. Ibrani 9 ayat 11 sampai 12 ya Pak. ya. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Amin. Amen. So I want to show you Old Testament, Leviticus chapter 17. You know, blood is a very important thing because there is life in the blood. That's why they sacrifice blood. Coba ada yang bisa baca Imamat pasal 17 ayat 11. Di sini berbicara tentang ada kaitannya dengan barusan dibaca. Imamat 17 ayat 11. Leviticus is an Old Testament. Why is blood important? Ya, oke. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Demikian firman Tuhan. Amin. Oke. So while the blood of animals was effectively used for the atonement of man's sin every year, Di mana binatang itu sangat berguna untuk korban penebusan bagi manusia setiap tahun. so it's stated in verse 13 to 13 and 14. Di mana tadi ayat 13 dan 14 Ibrani chapter 9 is it? Yes. Oke, lanjut ya. Ayat 13-14 Ibrani 9 yang bisa baca. Baca ulang ya. Ibrani pasal 9 ayat 13-14. Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14. Ya. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Amin. So you find here the difference is that Christ shed his own blood for our sins. Di sini kita perhatikan ya, di mana Yesus sendiri, di mana darahnya tercurah untuk dosa kita sendiri. And that has eternal consequences. Ini adalah berbicara tentang kesempurnaan atau kekal. So verse 14 tells you this. Ayat 14 mengatakan kepada kita hal ini. Verse 14, which is of the inclusiveness of the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Ini berbicara kesatuan Tritunggal. Eternal Spirit. Yaitu Roh, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. That's the eternal Spirit offer himself without spot to God. Di mana dia mempersembahkan tanpa bercacat celah. Yeah. So this understanding
is very important to those who aspire to be sons of God. Nah, ini sangat penting pengertian ini kalau kita meningkat kepada keputraan. Because in verse 12 it tells you that his blood cleanses deeper even to our conscience Nah, di from mana dead works. darahnya itu akan menyucikan kita sampai kepada hal-hal terdalam dalam diri kita sendiri. Yaitu, Yeah. ya, I have no time to explain to you what are dead works, but if you look at Hebrews chapter 6, one of the things that you must understand is you must repent from dead works. nah, Yeah. di I have mana no time to explain this to you. I will continue to now to just tell you that, it's important to understand all these principles. kita dapat baca dalam kitab 6 tentang pekerjaan-pekerjaan yang seperti melelahkan ya. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan ini lagi. So the Old Testament system of worship is only a shadow of the real one that is in Jesus. Penyembahan dalam perjanjian lama itu hanya berupa bayangan apa yang sesungguhnya dalam perjanjian baru, yaitu menyembah Yesus. So that we can have a better comparison of what is of man and what is of God. Kita mendapat suatu perbandingan tentang apa yang diperbuat manusia dan apa yang diperbuat oleh Allah sendiri. So the study of the book of Hebrews is about understanding spiritual matters from the old order. Kita belajar dari Ibrani di mana mengerti memahami tentang roh, ya, roh di mana yang sebenarnya yang Tuhan mau kita mengerti. And that is in verse 15. Nah, itu ada tertulis dalam ayat 14 tadi. He is the reason. Itu alasannya. Bukan ayat 15 maksudnya, ya. Okay, can I someone to read? Please do. Okay, ada yang bisa baca 15 dan Ibrani pasal 9. Silakan. Saya Pak. Boleh, Ibrani. silakan. Dan pasal Ibrani 9 ayat 15. ya. Oh, sebentar. Ibrani pasal 9 ayat 15. Oke. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikian firman Continue. Tuhan. Amin. Lanjut ke 18 16 to 18. Ayat 16. sampai 18. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Amen. Okay, I think I want to finish. Continue reading verse 19 to 22. Coba baca lanjut ke 19 sampai 20. Pasal sama. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Lanjut. Udah sampai 20 ya. Dan juga kemah dan semua alat untuk beribadah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Oke, ya. Demikian firman Tuhan.
Okay. Amin. Yeah, so you see the blood covenant in the Old Testament is also important. So Jesus now is performing what the Old Testament is saying, but using his own blood. Amen. Ya, jadi apa saja dalam perjanjian lama tentang tumpah darah itu penting, tapi Yesus sendiri membawa darah sendiri sebagai korban untuk penebus dosa. So in the Old Testament, Moses took the blood and sprinkled on the people and say, "This is the blood of the covenant which the Lord has made with you according to these words." This is the Old Karena Testament. di mana Musa dalam perjanjian lama memercikan darah itu kepada tiap orang, inilah perintah Tuhan, apa yang katakan Tuhan buat semua, dan itu dilakukan. So blood will be the basis of an everlasting covenant made with God. Nah, di mana darah itu yaitu darah yang kekal yang Tuhan buat, di mana supaya So this ordinance of God is the principle carried through of Jesus' blood covenant for the forgiveness of our sins. nah, ini darah ini adalah You darah know? kekal Sorry. sebagai perjanjian di mana kita ditebus oleh darah itu. Yeah, you remember Jesus says, "For this is my blood of the new covenant, which is shed for you for many for the remissions of sin." Nah, Matthew 26, verse 28. I did not put it up for you. di mana katakan ini darahku, darah perjanjian yang tumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, Okay, so now I just finished verse 23 and 26. dikatakan ayat 22 sampai 23 di sini dijelaskan. Should I read someone? Yes, please. Oke, ayat 22 ayat 22 sampai 20 berapa ini? Ya, 26. Ya, siapa membaca? Ya, saya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Oke. Lanjut, 27. Cukup. Okay, to 27 now Oh, and to 28. Yeah. lanjut lagi kita 28. This is the end of chapter. Baik, dan sama seperti manusia ditekan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Amen. So now you get a picture of Jesus and his blood. It's amazing. Okay. So Tentang Yesus, darahnya luar biasa. yeah. So I will end here. And chapter 9. Next week we continue chapter 10 because it's already 9:25. We like to open up for questions. Yeah, I have a question. Okay. The teaching now can make people complicated about salvation. Yeah, because one saved to be saved. Yeah, if you fall into sin again, but you can be saved because Jesus Christ has paid your sin. Yeah,
How do you think about this? How you can explain? Ya, jadi gini, ada orang berkata sekali selamat tak selamat, ya, walaupun kembali kepada dosa. Nah, ini yang saya tanyakan ini kepada Tuhan ini supaya jelas ya. Okay, please explain to us. Ya. Okay. So let me try to paraphrase what you're saying. There are people who says I am safe. Once safe, I'm always safe, right? Yes. That's what they're saying now. But can somebody fall? Can somebody fall into sin again? Nah, jadi Okay, begitu. this is your Ya. question, right? Okay, yeah, and fall into sin again. Yeah, but then I was doing chapter 6. Chapter 6 tell you, if you have tasted the goodness of God, how come you fall back? He's talking to the chosen people of God, the Israel. The Israelite was chosen, right? Yes. Did they fall? Jadi orang Israel sendiri adalah orang pilihan Tuhan, tapi ya dia masih bisa kembali kepada lama dan dia nggak masuk kepada keselamatan itu. Ya. They have, chapter 6, I think you all have to go back and see. Chapter 6, they have seen God deliver them, open up the sea for them. 40 years they walk in the desert. They don't have to plant anything. God provide food and all that. They exist, and yet they fall. When Jesus came, they crucify him. Nah, sebagai contoh Right? katanya, di mana umat Israel sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, nah sehingga dibawa pada gurun, mereka mengalami bagaimana Tuhan memelihara, di mana juga terbelah laut, dan mereka juga bisa makan cukup, semuanya mereka nikmati, dan selama 40 tahun di pada Tuhan. Tapi juga mereka bisa kembali jatuh dalam dosa. Okay. So, likewise, same. Christian says, I accept Jesus. Then that person become a pastor. Then he don't know the word. Then he go around doing all nonsense things, which you can see. Correct? Ya, ada orang yang dia tidak kuat dalam pengajaran, sehingga dia menjadi pendeta, tapi dia kembali kepada hidup yang lamanya. Yeah, because he can fall to sin. Ya, And dia, worst thing that he wants to become a pastor, like what we shared earlier on. The pastor only want to take the tithes, and he wants to make himself rich. Do you have people like that? ada orang hanya menggunakan firman Tuhan, tapi untuk memperkaya diri. Pernah nggak dia seperti itu? Perkaya diri saja dengan firman Tuhan. Pendeta dia. And worse still, they use the name of Jesus, Mereka masih menggunakan nama Yesus. So you tell me, is he safe or not? Apakah ya, orang ini selamat kan atau gimana? Tujuannya hanya memperkaya diri, menggunakan firman, ya. Tapi sebenarnya sesungguhnya tujuannya adalah bukan sesuai dengan harapan Tuhan. Nah, apakah seperti itu dengan motivasi yang menyimpang? Apakah selamat atau enggak? Have I answered your question? Nah, apakah ini sudah menjawab kebutuhan pertanyaan tadi? Any more question on this one? Ada lagi pertanyaan mungkin dari Ibu Ria, silakan. Kayaknya Ibu Ria banyak pertanyaan ini. Belum. Nanti habis waktu, Pak. Kapan-kapan aja. Okay, next time because Okay, no. Do I answer your question, Pastor Subakti? Because you asked me, there are people who says I am safe already. So, am I totally safe? You are safe to become sons of God. Nah, jadi kita selamat itu kalau kita masuk kepada kedewasaan menjadi putra Allah. We must know what God wants, not what we think we want. Nah, kita harus tahu sebenarnya apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Yeah. So if Israel failed, so we are like them.
Nah, kalau Rasul pun bisa gagal, kita pun ya sama, mereka bisa gagal juga. Israel was saved, or I put salvation was when God took them out of Egypt. They were saved. Nah, di mana orang Israel sudah Tuhan bawa dia keluar dari Mesir dan mereka sudah diselamatkan dari perbudakan itu. But when they were in the desert for 40 years, they failed. Nah, ketika mereka ada di padang gurun selama 40 tahun, mereka juga gagal. What was it that, Apa terjadi? that failed? It was their unbelief. Nah, itu alasannya kenapa terjadi, karena ketidakpercayaan mereka kepada firman Tuhan. Although they see God doing all this, they still grumble and they complain and they don't believe God can take care of them. Nah, sekalipun mereka melihat hal yang besar dari Tuhan, tapi bersungut-sungut itu yang menonjol mereka, sehingga itu dasarnya mereka tidak diselamatkan. So same like us Christian, Nah, we are safe. sama itu orang Kristen, kita bilang We are diselamatkan. safe for what? Kita selamatkan untuk apa? We are safe for what? Kita Maybe I selamatkan can untuk ask apa? you this question. Jadi saya akan tanya kepada semua ini, kita diselamatkan untuk apa? Bisa jawab nih. Oke, So, jangan tahu salah. maybe I ask you, Pastor Supakti, you're safe for what? We are saved to be salt and light. People can see Jesus live in us. And Salt then, and light. Salt and light yes, equals to what? Evangelism. yeah. So we can tell. What is this teaching all about? It's about coming to Jesus and have a relationship with Him, right? Not about salt and light, right? Yeah, they must have relationship with God, and also the Holy Spirit guide the people, and then what they talk about, what the Holy Spirit guides them to do, to Yeah. say, etc. Yeah, because I know where you're coming from. You know, you are saved to be the salt and the light. So you know you are saved, and there's a lot of teaching about evangelism. But I'm here teaching about coming back to God and know Him and understand Him and begin to have this relationship with Him. Yes, Not yes. doing the work of God. Yeah, that's a two different thing. Nah, jadi yang pertama sebenarnya ketika kita selamatkan katanya kita harus membangun hubungan erat pribadi dengan Tuhan. Jangan dulu apa yang kita kerjakan, tapi apa yang kita lakukan untuk lebih mendekat dengan Tuhan. Hubungan pribadi, itu yang sangat penting. Do you see that there is a difference between doing and being? Doing, that means you read the thing and then you say you go and do. Or you read the thing and says, I must become like Jesus. Ada yang berkata mengerti sesuatu atau menjadi sesuatu. Nah, ini satu kondisi yang berbeda. Nah, jadi kita harus menjadi sesuatu, bukan mengerti sesuatu. Ini yang sangat penting. So which one is important? Mana To yang do penting? or to become? Mana yang penting? Mengerjakan atau menjadi? So which one? Yang mana di antara satu? I think Kuliah bisa. I think to be like Jesus is more important than trying to do everything. Sebenarnya kita mau seperti Yesus jauh lebih penting dari hanya sekedar melakukan sesuatu. Why? Because He is the first fruit and we are following to become His fruit. Nah, kita ini adalah mempunyai contoh yang sempurna Yesus, dan kita juga menjadi pengikutnya, ya kita mau jadi sama seperti dia. Okay, so I've explained the difference. You know, it's not about your doing and it's nothing about that. It's about you coming to know who
the Son of God is, and then you begin to have this relationship with Him again, coming back to become His first fruit. Nah, mana kita harus menjadi sama seperti Dia. Itu yang paling penting, yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau kerjakan, tapi apa yang Tuhan mau kerjakan, dan kita harus memahami betul-betul bahwa secara rohani kita sama seperti Dia. Why? Kenapa begitu? Because if you don't have His mind, when you do not have His mind, you do things out of your flesh. Nah, kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, nah apa yang kita kerjakan itu menurut daging saja. Understand the difference? Mengerti bedanya? Yeah, that is actually, just now I was talking to you, repent from dead works. Nah, saya katakan bahwa di sini harus bertobat dari pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. What is the meaning of dead works? Apa pekerjaan sia-sia itu? Dead works is this. Seperti ini, sia-sia. God never asked you to do that. Tuhan tidak pernah suruh kita buat itu, And you go and do and says, I'm doing for God. tapi kita kerjakan seperti itu. Padahal Tuhan nggak suruh seperti itu. That is dead works. Itulah pekerjaan tadi ya, yang sia-sia tadi. But if you have the mind of Christ, Kalau kita memiliki pikiran Kristus, you begin to do what He wants, kita mulai mengerjakan apa yang Tuhan mau. not because you think He wants. Bukan apa yang kita pikirkan Dia mau. Yeah, got difference. Yeah. Ada perbedaan sedikit ya. Yeah, I tell you experience, Pastor. When I'm alone, and then I pray in tongues, and then Lord give me the word that I would like to speak to someone. So after that, No, I still come back to Pastor Subakti. Do you know the Bible very well? okay, yeah. Because this is the word of God. If you have that, then praise the Lord, Yeah, because there's a lot of people who always ask God, what are you saying? But actually, they don't spend so much time in the word of God. And I took 40 years to do that, Jadi ada orang hanya kata bicara kudus, tapi tidak ada firman dalam dirinya. Nah, jadi pendeta ini mengatakan dia pernah melakukan ini selama 40 tahun mengajar orang itu enggak punya firman Tuhan. Ya, walaupun sampai berulang ya. Yeah, I do great ministries. I did 14 years in the prison. I did fantastic work. I do deliverance. I do healing and all that. But at the end of the day, what is it about? Is it because of this work, or do we need to know who God is? Nah, dia katakan 40 tahun melayani penjara, ada kesembuhan, ada kelepasan, dan jadi apakah ini oleh karena memang kita mau, apa Tuhan yang mau? Ini yang kita harus membedakan antara pekerjaan sia-sia dan pekerjaan yang sesungguhnya. Because life is in the word of God is life, and His word is spirit, and it is alive. So the word is Firman very alive. hidup, dan firman itu akan berkuasa. Itu adalah kehidupan. So many people read the Bible. Banyak orang membaca Alkitab. But can you find life? Tapi kita bisa menunjukkan bahwa itu ada kehidupan dalamnya? Or you just read it's like a storybook? Apa hanya baca saja sebagai komik atau buku cerita? No, the Bible is the word of God. Itu adalah firman Tuhan. And there it is life. Dan ada dalamnya kehidupan. Okay. Everything will pass away, but my word will remain. Sesuatunya akan lenyap, tapi firmanku tetap selama-lamanya. Yeah, that's how important the word of God is. Kita tahu betapa pentingnya firman Tuhan ini. Okay, so it's already 9:41. Ya. And no question then.
Siapa yang I ask someone to close this meeting in prayer, oke? Okay. Oke, ada yang bisa? Pak Tojulu, silakan Pak membuka mic-nya, tutup kita punya pertemuan malam ini. Silakan Pak buka mic-nya kalau Bapak ada. Ada Pak Tojulu, siapa atau yang lain-lain yang bisa menutup terbuka, atau Ibu tadi, Ibu Ria atau Ernita, salah satulah, silakan. Mana? Oke. Maaf, Pak. Lagi nyupir. Kita Maaf. Pak Huta aja. Sini Agri di ruang saya. Saya lagi nyupir, saya. Maaf. Oke. Oh. Oke, siapa? Atau Ibu Ria apa Ibu Ernita? Baik, saya Pak. Oke, silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang Bapa menghampiri hadirat yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih malam ini Bapa, kami boleh belajar firman-Mu Bapa melalui hamba-Mu. Bapa Arthur Puah, terima kasih Bapa, Engkau menambahkan hikmat bijaksana kepada hamba-Mu untuk lebih lagi Bapa, untuk beroleh firman yang boleh disampaikan kepada kami semua. Malam ini kami boleh menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu, dan Bapa senantiasa memberkati hamba-Mu dan keluarganya, Bapa yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, Bapa yang akan menolong hamba-Mu dalam segala pelayanannya. Demikian juga dengan Pak Surbakti, Bapa juga memelihara hamba-Mu, melindungi, mencukupkan segala kebutuhan hidup hamba-Mu. Terima kasih kami malam ini boleh belajar firman Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami malam ini. Kami akan beristirahat, Engkau bersama-sama dengan kami ya Bapa. Dan malaikat-malaikat Bapa Engkau perintahkan untuk melindungi kami, memagari kami selama kami tidur. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.